Shalom, shalom, shalom semuanya. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa hari ini dengan segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Mari kita terus mau membuka diri kita dan kita mau membawa korban syukur mezbah kita di hadapan Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap korban kita di pagi hari ini itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Rabasyat. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Engkau Bapa kami. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Sungguh Dia Bapa yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat, angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh sungguh Engkau Bapa, Bapa yang setia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya.
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku buat pagi yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu. Amin. Oh, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik, Engkau sungguh baik, sungguh sangat baik. Terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk saat ini Bapa. Oh, gak ada yang kami bisa banggakan selain Engkau. Gak ada yang bisa kami Tuhan butuhkan selain Engkau. Engkaulah satu-satunya. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh, Kau yang layak dipuji Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Engkau Tuhan dan Engkau begitu baik. Kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun engkau berada hari ini, katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur karena seluruh kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Kami berterima kasih karena Engkau selalu ada dan tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang sedang mengalami berbeban berat Tuhan, mari Tuhan Kau berikan kelegaan kepada mereka. Setiap mereka yang mengalami keputusasaan, mari Tuhan impartasikan kuasa-Mu, impartasikan pengurapan-Mu atas mereka, sehingga mereka kembali menyala-nyala untuk Tuhan. Mereka kembali bersemangat untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan terus kuasa-Mu, nyatakan terus kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit, Kau sembuhkan. Setiap umat-Mu yang sedang memerlukan penghiburan, Kau hibur mereka. Setiap umat-Mu yang sedang membutuhkan jawaban, Kau nyatakan jawaban demi jawaban kepada mereka. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber daripada segala jawaban yang ada di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi aku menyerahkan semua umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Dalam segala hal yang akan mereka kerjakan hari ini, Engkau beserta dengan mereka dan Engkau terus menuntun hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini. Dan kami tahu kalau hari ini kami masih bisa bangun, kalau hari ini kami masih bisa ada, itu artinya Tuhan akan melakukan perkara
perkara-perkara besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan akan menyatakan kasih yang tidak pernah berkesudahan itu ada dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami karena kami perlu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, dan shalom. Haleluya. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Galatia 5 ayatnya yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, karena saya memberi tema hari ini yaitu waspadalah dengan ragi. Oke? Nah, firman Tuhan berkata, sedikit ragi, perhatikan, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Bayangkan, hanya sedikit ragi sudah mengkamirkan adonan. Nah, tentunya kalau berbicara adonan, berbicara ragi, yang paling paham memang ibu-ibu ya. Karena biasanya kebanyakan itu yang jago masak, yang selalu masak itu ibu-ibu. Walaupun ada juga sih bapak-bapak yang jago masak. Tapi kalau ditanya saya bagaimana Pak, saya posisinya ada di mana? Saya posisinya ada di menikmati masakan saja. Tetapi yang jelas saya mau katakan kepada setiap kita, sedikit ragi itu bisa mengkamiri seluruh adonan. Nah, tentunya pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang mengkamiri, maka yang ada itu selalu hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena memang sesungguhnya dalam konteks ayat ini sedang diberikan sebuah penekanan untuk semua orang-orang percaya, berhati-hati, waspada dengan yang namanya ragi. Kalau saya pakai kata waspada, saya pakai kata berhati-hati, itu berarti ada sesuatu yang bisa membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan, yang bisa membuat kita mendukakan hati Tuhan. Makanya saya pakai kata hati-hati dan waspada. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mengajak setiap kita memperhatikan ini. Apa itu ragi? Ya, ada dua hal. Yang pertama, kalau kita melihat ragi itu ya, yang pertama itu adalah bahan adonan yang dicampurkan ke dalam tepung terigu sehingga adonan tersebut akan mengembang ketika dipanggang, dan tepung terigu yang tidak dicampur dengan ragi tidak akan mengembang ketika dipanggang dan akhirnya tidak bisa dimakan. Nah, itu dari sisi saya menyebutnya perkulineran ya, dalam hal memasak itu. Jadi ragi itu memiliki peranan yang penting juga. Ya, ketika ragi diberikan sedikit saja, kemudian dicampur di dalam tepung terigu, kemudian kalau membuat sebuah makanan atau kue atau apapun juga dari tepung terigu itu, sehingga itu akan bisa membuat makanan itu menjadi mengembang sehingga enak untuk dimakan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam firman Tuhan kita mau melihat bahwa kata ragi dalam Alkitab itu adalah sebuah kata kiasan. Katakan kiasan. Apakah kiasan? Itu sebuah gambaran dari sesuatu yang kecil atau sedikit tapi bisa memberi dampak yang besar. Nah, dan ada beberapa ragi yang bisa memberikan dampak buruk dan negatif. Dalam firman Tuhan ya, kalau kita mempelajari, ada beberapa ragi yang bisa memiliki dampak positif itu ya. Tetapi dalam konteks ayat yang kita baca tadi, kita harus berhati-hati, kita harus waspada karena ragi yang kecil
kecil itu akan bisa memberi dampak yang besar buat setiap kita. Nah, kata ragi di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini diucapkan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan tentang guru-guru palsu. Katakan guru-guru palsu, ya. Yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah, namanya guru palsu. Pasti mengajarkan pengajarannya salah, mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus menggambarkan mereka semua itu seperti ragi-ragi. Jumlahnya tidak banyak, tapi pengaruhnya itu bisa menyesatkan dan lama-lama bisa membuat orang-orang percaya berontak kepada pemimpin-pemimpin rohani dan juga berontak kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Tolong perhatikan ini, perhatikan baik-baik. Setiap pengajaran dalam iman percaya Kristen yang tidak menjadikan Yesus yang utama atau menggeser Yesus, maka itu sudah pasti ajaran yang sesat. Perhatikan, siapapun yang mengajar, kalau ajarannya itu sudah menggantikan Yesus sebagai yang utama, sudah menggeser Yesus di dalam kehidupan kita, bukan lagi Yesus, fokusnya bukan lagi Yesus, maka saya mau katakan itu pasti ajaran sesat. Walaupun dia ada labelnya Kristen, walaupun dia ada labelnya gereja sekalipun, ya. Karena semua pengajaran yang benar itu berfokus kepada Yesus. Semua pengajaran yang benar itu utamanya adalah Yesus, senternya adalah Yesus. Rasul Paulus menyadari hal ini. Makanya begitu dia melihat ada guru-guru palsu, dia langsung mengingatkan semua umat Tuhan, hati-hati, sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Nah, kalau dalam zaman sekarang ada nggak? Oh, ada. Hati-hati juga loh, ada. Ada pengajaran-pengajaran Kristen yang lebih mengutamakan simbol. Minyak lah, sapu tangan lah, apa gitulah, ada tudung lah, ya, ada apa namanya, gambar lah, ya, simbol-simbol, alat-alat, tokoh-tokoh. Bahkan ada pengajaran-pengajaran juga yang sengaja menekankan untuk memegang Taurat. Lebih penting Taurat daripada Yesus. Ini yang waspada. Kita harus waspada di sini. Sekali lagi saya mau katakan, semua pengajaran apapun juga namanya yang membuat kita tergeser daripada Yesus, fokusnya bukan lagi Yesus, saya mau katakan itu pengajaran sesat. Sorry, saya harus katakan ini. Karena Alkitab udah jelas mengajarkan semuanya itu all about Jesus. Alkitab ini kalau diperkes, kalau diperes sekalipun bicaranya cuma satu kata, Yesus. Udah, titik. Untuk itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo hati-hati dengan ragi. Ketika ragi itu kita biarkan terus menerus, maka itu akan merusak adonan. Dan kemudian adonan itu harus dibuang. Nah, sekarang berbahayanya ragi apa, Pak? Yang pertama, engkau bisa terintimidasi. Iya, gara-gara ragi yang salah itu engkau bisa terintimidasi. Kok bisa, Pak? Singkat cerita, satu kali saya ketemu dengan salah satu anak Tuhan. Dia menceritakan bagaimana selama ini dia bergabung dari salah satu gereja. Saya nggak usah sebutin gerejanya gereja apa, tetapi gereja ini lebih menekankan simbol-simbol. Ada simbol di dalam Alkitab yang sengaja diberikan oleh gembalanya kepada ibu ini. Kemudian singkat cerita, gembalanya ini berkata kepada ibu ini kemanapun harus engkau bawa, ini kemanapun tidak boleh ketinggalan. Kalau ini ketinggalan, maka jangan heran engkau akan mengalami kecelakaan, engkau akan mengalami jalan buntu, engkau akan mengalami kegagalan. Bayangkan,
Seorang pendeta menekankan kepada simbol, walaupun itu ada di Alkitab. Tetapi saya mau berkata, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Satu kali, singkat cerita, dia lupa bawa ini, simbol ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia mengalami kebetulan dia mengalami satu hal yang merugikan buat dia. Sekian hari dia terintimidasi. Aduh, gua salah. Kenapa gua nggak bawa simbol itu? Kenapa gua nggak ingat apa yang dikatakan oleh gembalaku? Kenapa ya? Sekian hari dia terintimidasi. Bahkan sampai sekian bulan dia terintimidasi. Cuman gara-gara apa? Simbol itu tadi. Saya mau berkata kepada setiap kita, simbol itu tidak akan ada artinya apa-apa tanpa Yesus. Yes. Engkau boleh tidak membawa simbol, tetapi engkau harus tahu Yesus ada di dalam dirimu. Dia bergerak di seluruh area kehidupanmu. Dan kemanapun engkau pergi, Yesus selalu ada bersama dengan engkau. Akhirnya singkat cerita, ibu ini terbukakan mata rohaninya dia. Dia akhirnya sadar dia sudah terintimidasi. Haleluya. Makanya itu ya, sedikit ragi itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Hati-hati loh. Ada orang-orang yang mengajarkan, pendeta-pendeta yang juga yang mengajarkan. Pendeta loh, ini ada yang mengajarkan, kalau kita mau berdoa, kita harus pakai tudung dulu, kain dulu, baru kita bisa berdoa. Kalau nggak ada kainnya gimana? Oh, nggak bisa berdoa. Waduh, haleluya. Kita ini mau kembali ke hukum Taurat atau gimana ini ya? Maaf, saya harus tegas untuk hal ini. Ya, karena untuk sebuah kebenaran saya nggak pernah mau main-main. Iya, saya nggak pernah mau main-main. Masa kita nggak bisa berdoa gara-gara kita melupakan tudung itu, kain itu? Aduh, ya pengajaran Kristen ada yang seperti itu. Aduh, Kristen apa itu? Ya, aduh, oke umat Tuhan, saya cuma mau katakan hati-hati. Hari-hari terakhir akan ada guru-guru palsu, akan ada pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa kepleset. Yang kedua, berbahayanya yang ragi adalah apa? Nah ini yang tadi saya sudah sebutkan, akan membuat seseorang tersesat. Iya, tersesat. Kebetulan ibu yang tadi saya ceritakan, dia tuh punya komunitas. Dan mereka yang ada di komunitas itu, mereka percaya sama pengajaran yang seperti itu. Sekian lama mereka tersesat. Mereka lebih mengkultuskan tokoh, mereka lebih mengkultuskan pendetanya, gembalanya daripada Tuhan. Kalau ada apa-apa mereka lebih cari gembalanya, mereka lebih cari pendetanya daripada cari Tuhan. Ini loh yang berbahaya. Akhirnya apa? Tersesat mereka. Puji Tuhan, Yesus sangat mengasihi mereka. Dengan caranya yang ajaib, satu komunitas ini bisa diselamatkan. Bayangkan, saya harus berkata, yang namanya sihir itu bukan cuma ada di luar gereja. Di dalam gereja juga kalau kita nggak hati-hati, ada banyak sihir-sihir. Itulah ragi-ragi yang kita harus waspadai. Ya, itu berbahaya. Bahkan saya dapat cerita dari komunitas ini bagaimana satu kali ya, mereka masing-masing harus mendapatkan di rumah mereka itu harus ada satu tempat seperti mesbah gitu ya. Saya nggak usah sebutin detail lah. Yang jelas pokoknya itu simbol juga yang ada di dalam Alkitab. Dikatakan, oh kamu harus taruh ini di rumahmu. Ya, kamu kalau berdoa kamu harus berdoa di depan ini. Waduh, ini ngawur banget ini. Masa kita berdoa di depan simbol? Kita berdoa kepada Yesus. Ada nggak ada simbol? Simbol tuh nggak ada artinya apa-apa. Amin. Haleluya. Hati-hati dengan ragi-ragi yang seperti ini. Bisa membuat engkau tersesat. Dan yang terakhir, ini dia. Ragi itu akan membuat engkau meratap dan meratap. Meratap dan meratap. Hati-hati. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca kisahnya Ayub. Ayub pasal 1, Ayub pasal 2. Di tengah-tengah segala penderitaan yang Ayub alami, apa yang Ayub lakukan? Firman Tuhan berkata, Ayub pasal 1, dia tetap masih bisa berkata, intinya Tuhan itu baik. Pasal 2, dia tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Bahkan dia menegur istrinya. Dia tetap katakan Tuhan tetap baik. Tapi dalam pasal yang ketiga, Ayub mulai tergoyahkan.
Gara-gara apa? Gara-gara intimidasi daripada ragi itu, yaitu istrinya ya. Dan akhirnya membuat dia meratapi dirinya. Membuat dia meratapi dirinya. Coba lihat itu di Ayub pasal 3 Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai terakhir itu semua adalah ratapannya Ayub. Oh, andaikan aku tidak dilahirkan, andaikan begini dan seterusnya. Hati-hati, ragi akan membuat engkau meratap dan meratap. Untuk itu terakhir saya mau berkata, jangan biarkan ragi-ragi menggerogoti hidup kerohanian kita. Karena yang namanya menggerogoti itu pelan-pelan, namun lama-lama akan menghasilkan lobang dan hancur. Hati-hati dengan kehidupanmu hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ragi-ragi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang jauh-jauh. Jangan sampai mengkamirkan adonan kehidupan kerohanian kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa biarkan setiap hati menjadi hati yang mau diajar. Setiap hati menjadi hati yang mau untuk diarahkan. Sehingga firman Tuhan ini betul-betul nancep dalam diri setiap umat-Mu. Dan mereka terhindar dari ragi-ragi yang berbahaya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.